Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Bu Pujia, dalam kelas Kalkulus 2. Minggu ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang teknik penyelesaian integral atau teknik integrasi untuk masalah ketiga, dan mungkin nanti akan kita lanjutkan ke masalah keempat. Minggu lalu kita sudah mempelajari teknik integrasi 1 dan 2. Yaitu yang pertama adalah teknik integrasi parsial, yaitu cara menyelesaikan masalah integrasi dengan teknik integrasi parsial, dan yang kedua adalah teknik integrasi trigonometri, yaitu kita memanfaatkan identitas trigonometri untuk menyelesaikan integral perkalian fungsi trigonometri dengan fungsi yang berpangkat, seperti itu. Nah, minggu ini kita akan berlanjut untuk teknik integrasi ketiga, dan insya Allah akan dilanjutkan teknik integrasi keempat. Oke, jadi teknik integrasi yang ketiga adalah teknik integrasi substitusi trigonometri. Metode ini kita gunakan untuk menyelesaikan integral fungsi trigonometri tertentu yang tidak bisa dengan mudah kita selesaikan dengan penyelesaian integral biasa. Tepatnya untuk 4 metode yang sudah kita pelajari di awal, yaitu tentang metode penyelesaian integral. Nah, saat ini akan menunjukkan substitusi trigonometri itu digunakan dengan cara menukar variabel integrasi dengan fungsi trigonometri. Nah, misalkan seperti ini. Ada 3 macam bentuk substitusi yang paling umum yang dimodelkan dalam bentuk segitiga, ya. Salah satunya adalah dengan memisalkan nilai X sama dengan A tan theta, X sama dengan A sin theta, dan X sama dengan A secant theta. A ini adalah konstanta dan X ini adalah konstanta dalam soal yang kita temukan demikian. Oke, jadi misalkan nih kita menemukan soal integral dari fungsi berakar seperti ini, ada 3 macam bentuk, ya. A kuadrat plus X kuadrat, akar A kuadrat min X kuadrat, dan akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, maksud yang tertera di sini adalah jika kita menemukan integral dari akar bentuknya seperti ini, maka kita merubah nilai X itu dalam bentuk X sama dengan A tan theta. Jika kita menemukan soal dalam bentuk seperti ini, yaitu integral akar A kuadrat min X kuadrat, maka kita bisa merubah bentuk X kuadrat dalam bentuk seperti ini. Itu juga untuk yang ketiga. Nah, sebenarnya dasarnya dari mana sih? Saya akan menjelaskan seperti ini. Oke, jadi dasarnya adalah kita menggunakan dasar bentuk segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari di awal ketika kita menemukan fungsi trigonometri, gitu ya, yang sudah kita pelajari di daerah Indonesia. Tentunya model menghafalkan, gitu ya, misalkan kita mencari sin dari suatu sudut yang ada di depannya itu dengan cara demi, gitu ya, depan dibagi miring. Kalau cos sami, samping dibagi miring, dan kalau tan adalah desa, depan dibagi samping. Ini kira-kira juga kita memanfaatkan seperti itu, ya. Nah, langsung saja saya anggap teknik yang seperti itu saudara sekarang sudah paham, sehingga kita bisa menerapkan. Jadi intinya kita bisa membacanya, nilai X ini artinya adalah A dikalikan tan dari theta. Dasarnya dari sin desa tadi, ya, sin desa, mohon maaf, demi sin, sami cos, dan tan desa, gitu ya. Oke, dasarnya seperti itu. Nah,
secara matematis, aturan trigonometri ketika kita belajar di SD, kan demikian ya. Sisi miring ini merupakan akar dari jumlahan kuadrat sisi-sisi tegaknya. Ya, jadi ketika kita menunjukkannya di garis biru ini adalah sisi miring, maka sisi miring ini merupakan akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Sedangkan aturan trigonometri yang sudah pernah kita pelajari dapat juga disampaikan bahwa nilai X ini merupakan A kalikan tan theta, di mana nilai tersebut kita peroleh dari aturan yang tadi bahwa tan theta itu adalah depan dibagi samping, di mana depannya adalah X, yang dimaksud adalah depan dari sudutnya ya, dan sampingnya adalah A. Sehingga kita peroleh X tadi adalah A tan theta. Ya, ini tinggal dikalikan ini. Ya. Nah, sehingga dua aturan ini dapat kita gabungkan menjadi satu dengan merubah nilai X-nya ini menjadi A tan theta. Sehingga nilai ini akan berubah menjadi akar A kuadrat ditambah X-nya adalah A kuadrat tan kuadrat theta. Oke. Dengan kata lain, kita bisa mengeluarkan A kuadratnya ya. Berarti dia sama dengan, saya bawa ke sini, A kuadrat dalam kurung 1 plus tan kuadrat theta. Seperti ini. Oke. A kuadrat dan 1 plus tan kuadrat theta, dia merupakan bentuk perkalian. Ya. Dan kita mengetahui identitas trigonometri bahwa 1 plus tan kuadrat theta itu merupakan secant kuadrat theta. Nah, sehingga kita dengan mudah menarik akarnya, karena ini adalah perkalian, A kuadrat dikalikan secant kuadrat theta. Akar dari A kuadrat adalah A, dan akar dari secant kuadrat theta adalah secant theta. Dan jangan lupa kita beri tanda mutlak, karena bisa jadi dia positif atau negatif. Oke, seperti ini. Sehingga dapat kita tuliskan di sini A kuadrat plus X kuadrat diakarkan itu dapat kita rubah menjadi A dikalikan secant theta. Sehingga model pengintegralannya jauh lebih mudah daripada kita mencari integral dari akar. Seperti itu. Oke, dapat dipahami ya? Nah, kira-kira untuk mendapatkan rumus yang kedua dan yang ketiga, metodenya sama persis. Silakan saudara coba dengan memanfaatkan dua metode, yaitu metode Demythin ya, tadi sudah pernah saya jelaskan, dan metode Pythagoras yang sudah pernah kita pelajari sejak di SMP. Bahkan dicoba. Oke. Nah, lalu substitusi ini dapat juga dikerjakan dalam bentuk terbalik. Misalkan jika X adalah A tan theta, maka kita dapat merubah nilai tan-nya. Nilai tetanya, mohon maaf, theta adalah tan inverse dari X per A. Saya rasa yang ini sudah pernah kita pelajari di bab inverse trigonometry. Ya, artinya ini pun juga bisa kita terapkan untuk mencari nilai tetanya. Nah, contoh, kita diminta menyelesaikan masalah integral dari 1 per akar
4 plus X kuadrat dx seperti itu ya. Sehingga dx-nya bisa kita kalikan 1, sehingga dia bisa diletakkan sebagai pembilang. Nah, kita harus tahu tadi bentuknya seperti apa dulu. Akar A kuadrat plus X kuadrat. Kita intip ke depan. Akar A kuadrat plus X kuadrat. Oh, berarti kita bisa memanfaatkan bentuk X sama dengan A tan theta. A tan theta. Oke, A-nya apa? A-nya adalah, jika ini adalah A kuadrat, maka A-nya adalah 2. Sehingga kita misalkan X-nya adalah 2 tan theta. Sehingga dx merupakan turunan dari X. Ya, turunan dari tan kuadrat karena dia adalah konstanta, maka biarkan dia. Turunan dari tan theta adalah sekant kuadrat theta. Sehingga dx-nya menjadi 2 sekant kuadrat theta d theta. Oke. Nah, ini kita rubah ya. Nah, kemudian 4 plus X kuadrat, kita catat dulu ya. Nah, lalu sekarang kita akan merubah bentuk yang ada di lokasi penyebut. Oke, mulai kita masukkan 4 plus X kuadrat sama dengan 4 ditambah X kuadrat, berarti ini dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4, tan dikuadratkan tan kuadrat theta. Bentuknya seperti ini. Lihat ada kesamaan angka 4-nya, sehingga 4-nya bisa saya keluarkan menjadi 4 kalikan 1 plus tan kuadrat theta. Ingat, identitas trigonometri, 1 plus tan kuadrat theta itu sama dengan sekant kuadrat theta. Sehingga 4 plus X kuadrat itu kita rubah menjadi 4 sekant kuadrat theta. Sehingga bentuk ini bisa kita bawa menjadi integral dx-nya adalah 2 sekant kuadrat theta per akar 4 plus X kuadrat kita rubah menjadi 4 sekant kuadrat theta sama dengan integral 2 sekant kuadrat theta d theta. Ini karena bentuknya adalah perkalian, maka kita diperbolehkan mengakarkan satu persatu. Sehingga ini menjadi 2 sekant theta. Ini kita coret, ini kita coret. Sehingga kita hanya memiliki akar dari sekant d theta. Berapakah akar dari sekant d theta? Akar dari sekant d theta adalah ln sekant plus tan theta. Di sini. Oke. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Karena soalnya adalah dalam bentuk X. Sehingga tugas kita selanjutnya adalah mengembalikan ke dalam bentuk X. Ya, bagaimana caranya? Kita bisa tinggal manfaatkan ya. Sekant itu adalah 1 per cos gitu ya. Kita kembalikan ke bentuk segitiga. Ke bentuk segitiga artinya ini kita gambarkan dulu segitiganya. Ini adalah tetanya gitu ya. Yang menjadi depan adalah X-nya ya. Ini adalah A-nya. X kuadrat plus A kuadrat. Sedangkan A-nya tadi adalah 2. Ya, A-nya adalah 2.
Sehingga secant theta itu adalah 1 per cos theta. Jika cos theta adalah samping per miring, maka secant theta adalah miring per samping. Miring per samping. Miringnya adalah akar x kuadrat plus 4. Sampingnya adalah samping dari theta ini ya, adalah 2. Oke, sudah ketemu ya ini. Nah, kemudian yang tan itu adalah depan per samping. Sehingga tan theta adalah depannya adalah x, sampingnya adalah depan dari sudut, samping dari sudut. Sehingga kita rubah untuk sekannya adalah dengan bentuk seperti ini, tannya adalah dengan bentuk seperti ini. Sehingga solusinya sudah selesai. Oke, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, saya lanjutkan kepada contoh yang selanjutnya. Hitunglah nilai akar x kuadrat dx per akar 9 min x kuadrat. Oke, maka dengan cara yang sama, sekarang bentuknya adalah a kuadrat min x kuadrat. A kuadrat min x kuadrat itu berarti kita gunakan bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua adalah a sin theta. A sin theta, oke. A-nya adalah akar dari 9, yaitu 3 sin theta. Sehingga dx itu adalah turunan dari x ini. 3 turunan dari sin adalah cos. Sehingga turunannya adalah 3 cos theta d theta. Nah, sekarang kita akan merubah bentuk yang ada di bawah ini. 9 min x kuadrat sama dengan 9 min x kuadrat adalah 9 sin kuadrat theta. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama, kita memiliki 2 angka 9 sehingga bisa dikeluarkan 9 dikalikan 1 min sin kuadrat theta. Lalu identitas trigonometri menunjukkan bahwa 1 min sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta. Sehingga bentuk ini kita dapat merubahnya menjadi 9 cos kuadrat theta. Oke, sehingga kita bisa memanfaatkan bentuk ini, dan ini untuk merubah soal yang ada di atas ini. Oke, integral dari x kuadrat dx akar 9 min x kuadrat sama dengan integral x kuadratnya adalah tinggal kita kalikan 9 sin kuadrat theta, lalu kemudian dx-nya adalah 3 cos theta, lalu kemudian akar dari 9 min x kuadrat ini berarti sama dengan akar dari 9 cos kuadrat theta, berarti 3 cos theta. Ya, bisa kita masukkan. Oke, ada kesamaan bentuk di sini yang penyebut dan pembilang, sehingga bisa kita coret. Ya, sehingga kita hanya perlu menghitung integral dari 9 sin kuadrat theta. 9 adalah konstanta, dapat kita keluarkan integral sin kuadrat theta. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan integral sin kuadrat theta? Ya, tepat sekali, itu adalah yang kita pelajari di minggu lalu. Kita bisa merubah bentuk sin kuadrat theta dengan memanfaatkan identitas trigonometri. Oke, seperti ini.
sin kuadrat theta itu sama seperti 1 min cos 2 theta per 2. Oke, setengah ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan di luar akar. Ya. Integral setengah kali 1 min cos 2 theta. Sehingga setengah ini bisa kita kalikan di luar integral. 9 kali setengah jadi 9 per 2, kemudian kita integralkan yang ada di sini. Integral dari 1 terhadap theta, integral dari cos 2 theta adalah setengah sin 2 theta. Atau dapat kita tuliskan sin 2 theta per 2. Oke. Nah, kemudian jika saudara merasa kesulitan untuk merubah bentuk sin 2 theta, dikembalikan ke bentuk X, maka kita bisa memanfaatkan kembali identitas trigonometri untuk menggantikan bentuk sin 2 theta per 2. Ya, bentuk trigonometrinya adalah sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta, seperti itu ya. Ini yang saya tuliskan. Sehingga sin 2 theta dibagi 2 menjadi sin theta cos theta. Oke. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mengembalikan bentuk theta ini ke bentuk X. Sama halnya dengan yang tadi, berarti kita menggunakan kaidah fungsi Pitagoras. Ya, kita boleh intip kembali yang di depan, thetanya di sini, ini adalah A, ini adalah X. Oke. Thetanya di sini, ini adalah A, ini adalah X, ini adalah A kuadrat min X kuadrat. Kaidah Pitagoras. Oke. Sehingga apa yang kita cari? Sin theta. Oke. Sin theta demi sin ya. Sin theta adalah depan dibagi A-nya adalah 3 tadi ya. A-nya adalah 3. A sehingga demi sin. Oke. Depannya adalah X, miringnya adalah A. A-nya adalah 3. Ini untuk menggantikan nilai sin. Ini ya. Kemudian untuk nilai cos. Gampang sekali. Cos adalah samping. Ya. Cos theta adalah samping per miring. Sampingnya adalah akar 9 min X kuadrat per miringnya adalah 3. Tinggal kita manfaatkan. Oke. Lalu kita diminta mencari nilai dari theta. Ya, kita bisa memanfaatkan keduanya sih. Kita bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini. Jika sin theta adalah X min 3, maka tetanya adalah sin inverse atau arcsin gitu kan ya. Sin inverse dari X min 3. Bolehkah saya menggunakan ini? Boleh. Jadi theta adalah cos inverse dari akar X. Akar 9 min X kuadrat per 3, demikian juga boleh. Sehingga hasilnya adalah oke, saya rasa 2 contoh sudah cukup untuk memahami ya. Silakan yang masalah ini bisa saudara coba sendiri dengan cara yang sama. Nah, ini ada beberapa latihan soal.
Silakan saudara kerjakan ya, dikumpulkan karena minggu lalu sudah maju tanpa tugas. Yang minggu ini saya minta masing-masing mengerjakan dan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Setelah ini saya akan melanjutkan kepada teknik integrasi yang keempat. Oke.